kadang posisi cinta itu lebih kuat daripada materi. Karena lu pernah gak sih dengar kayak lu kalau kerja sesuai sama hobi lu aja. Kalau misalkan lu kerja nggak sesuai hobi, lu ngerasa berat, lu ngerasa susah, lu ngerasa apa? Artinya sesuatu hal yang lu cintai dulu nih. Tapi kalau kerja sesuai yang lu suka tapi nggak dibayar, itu namanya ini sih kita nge-YouTube. Pakai tolong dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di Spekulasi bersama gua Denny dan ini Roju, teman gua. Yang kita akan kembali mengulas atau ngomongin hal-hal yang seru tentunya. Betul. Atau mengulas kita udah pernah pelajaran ya? Iya, kesannya nih udah episode 2 nih. Atau season 2. Oh iya, benar. Kita ngelanjutin omongan yang kemarin. Iya, seasonnya udah banyak sebenarnya Oh kita. iya, seasoning. Iya dong. Bumbu. Iya, tadi seasoning dong. Ya sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, komennya supaya kita terus semangat dan teman-teman juga terus terhibur dan juga sehat semua tentunya. Betul. Gua pengen nanya sama lu deh. Apa tuh? Gue pengen jawab. Ya. Kenapa mungkin bukan anak muda doang ya, tapi di hidup inilah kalau mungkin gua rasa mungkin nggak, yang gua rasa aja sih. Permasalahan di hidup ini cuma uang sama cinta. Iya. Anak muda kan biasanya sakit putus cinta, yang ujung-ujungnya mabok. Terus bengong nggak? ya bengong sih, kayak bapak-bapak juga bengong. Tapi gue suka bengong, tapi bukan bengong yang kayak gitu ya, maksudnya kayak banyak pikiran enggak, cuma bengong aja gitu kayak bener-bener kayak lagi ke skip gitu kayak tadi dulu bentar, lagi enak banget ini gitu maksudnya. Gitu. Tapi lu pernah bengong seminggu gitu? Enggak. Itu nggak makan, nggak mandi, pegel juga tuh kayak gitu. Enggak lagi. Cuman emang gue jadi kepikiran ya, tapi kalau misalkan kita urutkan lebih bahaya mana? Artinya permasalahan ini lebih banyak ke cinta atau ke duit? Menurut gue duit deh. Duit juga sih bisa dibilang. Karena gini, cinta karena duit. Iya. Maksudnya kayak lu bisa lancar dalam percintaan lu itu karena ada duit. Bisa dibilang sih. Iya sih, tapi gue juga ingin menyalahkan statement gue tadi. Iya. Karena cinta itu bisa bikin semuanya itu apa ya? Jadi lebih baik kalau misalkan satu visi gitu. Iya, satu tapi tujuan. butuh duit juga. Iya, Misal nih, misal udah rumah tangga ya, minimal di rumah ada stok beras, nasi sama mie, telur deh. Jadi udah aman lah, kita bisa makan gitu. Itu otak manusia, Ji. Tapi kalau kekuatan cinta, tapi tetap butuh materi lah. iya, paham. Cuman gini loh, kadang posisi cinta itu lebih kuat daripada materi. Karena lu pernah gak sih dengar kayak lu kalau kerja sesuai sama hobi lu aja. Kalau misalkan lu kerja nggak sesuai hobi, lu ngerasa berat, lu ngerasa susah, lu ngerasa apa? Artinya sesuatu hal yang lu cintai dulu nih. Tapi kalau kerja sesuai yang lu suka tapi nggak dibayar, itu namanya ini sih kita nge-YouTube. pakai tolong dong. Enggak, maksudnya itu memang sekedar hanya buat arsiparis lu aja tentang apa yang udah lu lakukan gitu. Terus juga lu seneng karena ini karya gua gitu. Ya lu nggak bakal tahu nanti ke depannya mau diapain. Mungkin bisa jadi misalkan lu pahat batu karena gue seneng aja. Terus tiba-tiba ada orang yang ngeliat terus difoto ya kan, ternyata laku terjual dengan harga yang mahal. Kita nggak tahu ke depannya. Tapi makanya tadi gue bilang, kadang ada di posisi di mana cinta itu lebih tinggi kedudukannya daripada iya, itu juga. Tapi gua rasa kalau long term tetap butuh materi sih. Itu benar. Tadi yang gue bilang awal itu benar banget. Apapun di sini di dunia itu yang diperlukan itu adalah uang ya. Karena manusia itu menurut gua butuh untuk merasa aman. Nah, kita yang garis bawah itu ada merasa. iya.
merasa itu kapasitasnya hanya sekedar di otak. Artinya Iya juga sih. kalau lu kerja lu bakal dapat duit. Berarti kalau lu nggak kerja lu nggak dapat duit. Belum tentu. Belum tentu kerja Iya. juga ada yang nggak dapet duit. Iya, ke YouTube. Iya kan itu Enggak ada juga misalnya nih dia kerja. Bos udah gajian bos. Iya nanti bulan depan ya gajinya. Waduh. Nggak dapet duit kan? Undur kan. Undur. Iya nggak dapet duit kan? Ya nggak dapet. Cuman dia ngobjek tempat lain. Nggak dapet duit juga diundur juga. Aduh. Kayaknya udah dah. Ini pecat gue dah. Biar gue seenggaknya ini gue nggak capek. Seenggaknya gue punya waktu luang banyak gitu. Tapi nggak punya duit. Seenggaknya gue nggak dikerjain. Oh iya benar. Gitu. Benar. Ya kayak gitu sih. Tadi apa? Makanya gue jadi bingung. Tapi memang gini Ji. Iya, apa duit ya? Kalau secara realistis, Apa duit itu ya? orang pasti berpikir bahwa hidup ini tuh butuh dengan yang namanya duit. Butuh dengan namanya cinta. Butuh lah. Dan permasalahannya pun dari duit, dari cinta. Manusia butuh dicintai menurut gua. Nah, ini yang gue pengen ngobrol sama lo. Lu pernah merasa dicintai? Pernah. Kayak apa rasa dicintai? Agak ada manis-manisnya gitu sih. Itu ini serius gak sih jawabannya? Serius. Iya, maksudnya kita merasa happy karena merasa dicintai kan, berarti ngerasa ada yang peduli. Nah, itu diperdulikan bukan dicintai. Tapi cinta outputnya menurut gue peduli. Nah, itu dia Ji yang gue pengen bahas. Jadi sebenarnya merasa dicintai itu adalah satu klaim dari diri kita bahwa dia mencintai kita. Menurut gua ya. Nah iya makanya gue pernah dengar juga tuh ada orang yang bilang, lu ngelakuin ini buat pasangan lu, misalnya nggak apalah, misalnya bantu pekerjaan lu atau beliin dia barang apa. Pertanyaannya bukan elunya, tapi dia ngerasa dicintain nggak dengan lu kayak gitu. Iya itu makanya cuman deklarasi lu aja sendiri untuk menyenangkan diri lu. Karena lu pernah nggak sih ngerasa kayak lu lagi jalin hubungan tiba-tiba ya lu sama-sama, misalkan lu ada hubungan nih, misalkan itu pacaran kayak misalkan itu taruh kayak misalkan itu dalam pernikahan, kayak ada nggak satu momen atau satu fase di mana lu ngerasa dia ada yang aneh, terus lu ngomong sama dia, sebenarnya kamu masih cinta nggak sih sama aku? Iya. Itu adalah satu ciri atau dampak lu ngerasa nggak dicintai. Makanya tadi gue bilang dicintai ini sebenarnya menurut gue cuman disclaimer lu untuk menenangkan hati lu bahwa dia tuh iya sama gue. Yang kita bisa tahu secara 100% aktual bener kita mencintai dia. Apapun ya, kita mencintai Rasul, kita mencintai orang tua kita mencintai Allah gitu. Itu kita udah dapat dipastikan 100%. Gue iya cinta nih sama di kopi gitu misalkan. Itu baru menurut gue jelas. Tapi kalau merasa dicintai menurut gue itu cuman disclaimer diri kita aja buat menangin diri. Karena di hubungan tuh pasti ada ngerasa kayak sebenarnya masih sayang gak sama gue. Nah itu sebenarnya dia lagi nggak ngerasa dicintai walaupun di dalam satu hubungan. Iya sih bisa juga. Nah sekarang kalau ngomongin duit, nah duit ini adalah sumber utama khususnya buat masalah bujang-bujang ya. ya semua orang sih. Iya, yang udah tua juga ada juga. Butuh duit lah karena kan kan semua butuh duit sih. Duit apalagi PP naik. Enggak. Wacananya betul. Iya. Kayak gitu. Ya kalau uang sih emang semuanya butuh uang ya. Kayak misalnya buat makan aja. Meskipun mau masak tetap butuh duit buat beli bahan-bahannya kan. Tetap butuh duit. Memang kadang gini loh, kita selalu dipentokin sama kapasitas otak gitu. Kenapa sih orang berpikirnya gue bisa dapet duit kalau gue kerja? Seakan-akan kayak gue bisa kenyang kalau misalkan gue makan. Nah itu benar. Iya, seakan-akan seperti itu. Iya memang. Padahal. Tapi menurut gua, lu butuh duit ya lu harus kerja. Kerja ini bukan yang mesti kerja di suatu tempat. Tapi ketika lu melakukan sesuatu kan dan dibayar kerja juga dong. Iya itu benar. Maksudnya contoh yang gue maksud itu adalah kayak gini, misalkan gue datang ke sini nih, tiba-tiba gue dapet kopi. Emang gue ngerasa gue beli nih kopi kan kagak gitu, maksud gue. Ya sih. Jadi kayak otak itu mematikan potensi manusia untuk berpikir atau meluaskan
tentang yang namanya uang gitu. Jangan lu malah makin sempitin rezeki lu gitu. Kalau ngomongin rezeki beda lagi, nggak selalu duit, makanan. Iya maksudnya. Sehat. Maksudnya utang betul. uang gitu. Uang gitu kan maksudnya. Ya, kita nggak tahu lah, tiba-tiba ada orang baik yang ngasih ke kita, lu butuh dana berapa mau buat usaha segini ya. Ini gua ada dana nggak kepake nih. Gue investasi dah ke lu atau enggak gue titip saham ke lu. Jadi lancar, usaha jalan semua. Itu kan kita bisa juga sih. Iya kan? Betul. Maksudnya jangan selalu mengkotak-kotakan baju. Enggak lah. Duit gitu. Gue. Tapi itu duit juga kan tadi. Apa? Ada orang misal mau invest duit juga kan. Duit. Tapi kan makanya tadi gue bilang nggak selamanya lu bekerja lu dapat duit. Seakan-akan kayak lu mau kenyang lu makan gitu. Betul. Ada yang nggak kerja dia juga bisa dapat duit. Banyak kontrakan. Iya, tapi kan bikin kontrakan pakai duit. Iya sih. Makan isan bisa. Itu dia. Gue sebenarnya nggak mau ngomong sih. Cuman ya udah keucap. Ada juga kan? Ada. Iya. Itu kan hadiah. Nggak pakai duit tapi. Nggak pakai duit. Itu udah terima jadi. Cuman lepas kunci. Iya. Ya nggak tahu, gue juga bingung tuh kenapa permasalahan soal itu. Tapi itu karena kebutuhan manusia menurut gue. Betul, di salah satunya kebutuhan, dan yang kedua kenapa orang pada ngerasa kurang sama duit itu adalah dia nggak bisa ngatur duitnya. Ya itu sih tergantung apa yang lu punya dan yang lu belanjakan. Karena sekarang semuanya dipermudah sih. Maksud gue gitu, ya benar. Yang permudah itu ngutang sih, dipermudah banget. Iya kan, kita pernah bahas juga di video kita tuh. Kayak sekarang promo banyak yang mungkin misalnya pakai yang pay letter segala macam kan. Terus ada aplikasi-aplikasi. Orang tertarik jadinya ya memang gampang dan rasanya enak. Kayak misalnya nih lu buat kalau kerja buat dapat duit, lu nunggu bulan depan. Artinya lu kerja dulu kan baru digaji. Nah, ini kan lu dikasih dulu duitnya baru lu bayar. Dibalik gitu. Iya, dibalik maksudnya. Jadi pusingnya belakangan. Iya. Capeknya juga belakangan. Iya benar. Bahkan bisa hilang nih orang. Kalau ke temen tuh. Tapi yang tadi benar juga yang apa dia dibilang, cuman kayak gue ngasih satu case gini Ji. Lu sama gua rata-rata penghasilan seumpama 100.000 gitu. Rata-rata kita. Cuman kebetulan 100 miliar lah anggap. Iya, amin. 100 miliar ya. Kebetulan di sini lu mendapatkan ilmu gimana cara ngatur uang. Lu atur sedemikian rupa, misalkan biaya tabungan sekian persen, biaya pengeluaran sekian persen, apa aja tuh pengeluarannya A B C D E F G. Terus nanti biaya per hari kan ada tuh, misalkan kayak makan, biaya per bulan, yang per bulan misalkan apa kayak kuota gitu apa segala macam. Itu lu bisa ngatur ceprot. Saving lu jelas, pengeluaran jelas, bahkan ada di situ dana tak terduga. Iya, itu memang harus diatur begitu, artinya berencana. Tapi yang lebih repot lagi kalau yang diaturnya nggak ada nih. Nah, itu dia makanya. Jadi jangan sampai kita ngerasa kalau misalkan nasib kita jelek banget. Itu kenapa nasib gue jelek banget ya? Kok gue susah mulu ya? Bukan lu yang susah, tapi sebenarnya gini loh, rezeki udah pasti ada Ji. Maksudnya duit itu pasti datang. Gue nggak tahu gimana caranya, pasti datang ke lu. Karena emang itu udah janji. Tapi kan? Yang gue percayai kalau dalam agama kita dan mungkin udah gue pernah rasain, itu sesuai sama yang lu butuhin sih. Misal nih, kayak gue sama istri gue, dalam arti gue belum punya anak kan. Ketika dapat rezeki ya memang cukupnya buat kita berdua. Iya betul. Nggak ada tambahan yang buat orang lain. Belum mungkin ya, karena belum punya anak. Nah, betul. At least kan seenggaknya lu bisa menjalani kehidupan. Kalau bahasa kampungnya ya bisa nyambung hidup. Bisa. Biarkan gitu kan. Bisa. Nah, itu dia tuh yang tadi gue maksud. Lu tadi jago ngatur 1M. Gua juga 100M, gue juga 100M gitu. Tapi gue tukang foya-foya. Gue nggak hitung per bulan berapa. Jelas yang lebih enak nasibnya bakalan dia. Kenapa? Semua terstruktur, tertata, udah ada keaturan-aturannya juga dan ada pos-posannya juga. Ketika dia ada dana darurat, misalkan nauzubillah ada keluarganya atau ada saudaranya yang membutuhkan uang gitu, dia bisa ngasih, dia bisa mengeluarkan. Karena apa? Semua udah terperinci. Sedangkan gua, walaupun penghasilan gua sama dia, tapi gua nggak ngatur dengan baik, ya bodong.
Iya memang harus diatur. Karena segala sesuatu di hidup ini menurut gua harus diatur. Bahkan agama itu kan untuk mengatur kehidupan. Betul. Sebagai tuntunan hidup gitu. Tuntunan itu. Ibarat kata tuh kalau kita beli barang itu nanti ada tuh Apa sih ya itu apa? manual book. Ya itulah yang biasanya pakai bahasa Cina ya. Ada juga bahasa Arab. Ada sih. Ada. Iya. Masya Allah. Insya Allah. Indah sekali hari ini. Oleh karena itu masyaallah. Buat teman-teman semua, ya, itu mau ngomong apa? Jadi gini, emang masalah itu ada, bahkan mungkin yang di luar duit sama cinta itu ada juga. Ada. Cuman gue yakin pangkal itu di dua itu. Iya. Kita nggak usah takut bilang sama masalah itu kalau kita punya Tuhan. Ya, nanti akan diberikan jalan juga. Iya. Jangan pernah takut, yang penting bergerak. Betul. Bergerak berdoa, bergerak berdoa, Iya. bergerak berdoa, dan lu yakini semua tindak tanduk perbuatan di dunia itu coba libatkan Tuhan. Ya udah intinya kayak gitu sih. Betul. Dan jangan lupa Apa? apa gini lu? Enggak, apa? Lu mau ceramah? Jangan lupa apa? Gue subscribe coy. Oh iya. Gue kalau dari kata pangkal tadi yang lo ngomong ya. Iya. Gue inget baca tajwid dan Wah, pangkal lidah. Pangkal lidah ya. Jadi Di ujung kerongkongan. iya, ingetnya ke situ. Belajar mahroj. Makhraj hijul huruf. Iya. Masya Allah. Jadi inget ke situ. Udah kayak gini. Enggak gua. Tadi tuh apa? Oh, kalau begini kebanyakan Bang. Oh iya. Stop. 5. Oh iya. Ya udah. Teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, share, komen ya. Kita sudahi aja sesi Sudahi. pada hari ini. Kalau ada yang nanya, angkat tangan. Oh iya. Saya tambahkan sedikit. Banyak. Kampret. Saya tambahkan sedikit ya. 2 jam. Ya. Mungkin cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.